Tuhan. Kami butuh Engkau Roh Kudus hari-hari ini terpegang setiap langkah kami. Untuk tuntun setiap langkah kami hari lepas hari Tuhan. Kami boleh nyatakan pagi hari ini kami tidak mampu berjalan tanpa tuntunan-Mu. Kami tidak mungkin berjalan tanpa tuntunan-Mu Tuhan. Biar hari-hari ini kami sadar kami perlu Tuhan. Kami perlu tuntunan. Kami butuh hikmat-Mu. Kami butuh Tuhan Engkau yang menerangi jalan-jalan kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pegang tangan kami Roh Kudus. Ini hidup kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar Engkau yang terus ada atas setiap kami. Tangan-Mu Tuhan yang menguasai kami. Tangan setiap kami Bapa. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Oh ya Rabbashanda ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabbashanda ya Rabba ya Rabba. Oh ya Rabbashanda karena ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat hari ini kami boleh memuji menyembah-Mu. Biarlah semua untuk kemuliaan nama-Mu. Ambil air Roh Kudus pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu Tuhan. Biar apa yang boleh kami terima hari ini itu boleh bertumbuh, berbuah dan berakar-akar atas setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan Allah kami kekal selamanya. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus kita sama-sama katakan amin. 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 Shalom, selamat pagi semua. Tuhan Yesus berkati kita semua melimpah-limpah. Shalom. Percaya hari ini hari yang luar biasa buat setiap dari kita. Bahkan saya berani katakan, bukan hanya sekedar hari ini. Bulan ini bulan yang luar biasa buat kita. Bahkan bukan hanya sekedar bulan ini. Tahun ini, tahun 2021, tahun yang luar biasa buat kita semua. Kita akan melihat satu hal yang dahsyat biasa. Kita akan melihat Allah kita yang berperkara atas setiap kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih dan Tuhan Yesus. Bulan lalu kita bahas mengenai Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ya, di bulan ini, minggu ini, hari ini saya juga akan kembali kita bahas bagaimana Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya waktu dia bangkit dari kematian. Karena kita masih ada di hari-hari di mana kita memperingati Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sebelum nanti hari Rabu ya atau Kamis kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Oke, kita lihat di dalam Yohanes 21. Ya, Yohanes 21 ayat 2. Saya bacakan saja untuk saudara dan seterusnya. Di pantai itu berkumpullah Simon, Petrus, Thomas, dan yang disebut Didimus. Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami juga pergi dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu, ya perhatikan baik-baik, malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ya, bukannya sekadar sedikit menangkap, tetapi tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Maka kata Yesus kepadanya, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihnya Yesus berkata kepada Petrus, itulah Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang kepada perahu, dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api, arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar. 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Lalu kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Perhatikan, itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Haleluya. Nah, di sini satu kisah yang menarik di mana Yesus sudah disalib, mati, dan
para murid-muridnya sedang bingung, sedang gundah gulana. Ya, bagaimana mereka nggak habis berpikir bahwa gurunya yang mereka dambakan sebagai pembebas bangsa Israel, gurunya yang mereka lihat sebagai sosok guru yang luar biasa, tetapi harus mati menggenaskan, disiksa, ya, mati digantung di atas kayu salib. Ya, tetapi dikatakan pada saat Yesus bangkit, ya mereka separuh tidak percaya, bahkan saya mau katakan mereka nggak percaya bahwa Yesus bangkit. Ya, mereka tuh nggak mengerti kok bisa ya gitu bangkit. Nah, di sini ada satu kisah lagi ya. Kemarin kan kita bulan lalu bahas mengenai Yesus waktu itu bertemu dengan dua orang muridnya waktu mereka sedang berjalan ke Emmaus. Ya, nah ini ada satu kisah lagi yang sangat menarik di mana Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ya, di situ kita sudah baca ceritanya. Waktu itu murid-muridnya mungkin sedang gundah gulana. Kita mau ngapain lagi ya? Seperti ayam kehilangan induk gitu ya. Sang guru Yesus itu meninggalkan dia seolah-olah ya hilang begitu saja. Jadi mereka juga bingung atau ngapa-ngapain. Ya, akhirnya daripada dia juga ngapa-ngapain, mereka ingin menangkap ikan. Ya, sebagian berkata bahwa murid-muridnya ini kembali lagi kepada profesinya. Ya, saya nggak pasti, saya nggak berani katakan bahwa mereka akan kembali ke profesinya. Mungkin aja dia akan mengisi waktu, mungkin aja dia ingin mencari tambahan gitu ya, sehingga dia harus ke laut ya, ke danau itu untuk mengambil ikan. Ya, lalu dikatakan gini, waktu mereka ada di tangkap laut itu ya, di ayat sebentar. Di ayat 5, Simon Petrus, aku pergi menangkap ikan, kata mereka, kami juga akan pergi. Jadi ini murid-muridnya pergi nih, menangkap ikan. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu ya mereka tidak menangkap apa-apa. Ya, perhatikan baik-baik. Kalau nelayan itu biasa carikan tuh malam hari ya. Mereka tuh malam ya, mungkin udah mulai maghrib gitu istilahnya ya, mereka akan berlayar gitu ya, entah itu ke laut, entah itu ke danau. Karena biasanya ikan itu akan kumpul di malam hari. Bahkan kalau saya nggak salah tahu ya, kira-kira tuh mereka akan di tengah laut yang gelap itu, mereka akan keluarin cahaya ya, supaya ikan itu tertarik gitu ya, ada cahaya dan mereka akan datang berkumpul ya, kalau saya nggak salah seperti itu kira-kira metodenya. Nah, mereka tuh nangkap ikan tuh selalu malam hari gitu ya, karena ikan itu mungkin ikan itu malam hari baru mulai mencari makan, siangnya dia tidur, saya juga nggak tahu ya. Nah, singkat cerita waktu mereka malam hari itu jelas di ayat 3 berkata mereka tidak menangkap apa-apa. Nah, sudah kasih dalam Tuhan Yesus, mereka itu nelayan profesional. Mereka lahir sebagai nelayan, mereka besar sebagai nelayan. Gitu. Tetapi lihat di sini dikatakan semalam-malaman, ya di ayat yang lain berkata mereka semalam-malaman, mereka tidak menangkap apa-apa. Ya, Alkitab jelas mencatat bukannya mereka menangkap sedikit ikan, ya, atau beberapa ekor ikan, tapi Alkitab jelas mereka tidak menangkap apa-apa. Ya, saya cross check di bahasa yang lain juga dikatakan mereka tidak menangkap sesuatu pun, yang nothing istilahnya. Tidak ada satu ekor pun yang mereka tangkap. Sudah kasih mereka adalah nelayan yang profesional, ya, dan mereka pergi di malam hari. Sepertinya tidak mungkin mereka tidak menangkap ikan sama sekali, tetapi Alkitab jelas mencatat mereka tidak menangkap apa-apa. Lalu dikatakan Yesus berkata kepada mereka, adakah lauk pauk? Mereka tanpa sadar mereka berkata tidak ada. Lalu Yesus berkata, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu. Ya, kita tahu akhirnya mereka menangkap sejumlah besar ikan. Hal pertama yang kita bisa pelajari di kisah ini adalah, yang pertama, saudara, waktu Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk menebarkan jala di kanan, mereka taat. Ya, mereka lakukan seperti apa yang Yesus kerjakan. Saya coba berandai-andai, kalau dia menyebarkan jalanya ke kiri perahu, mungkin nggak mereka nangkap sejumlah ikan? Saya berani jawab, mungkin mereka, kalau mereka menyebarkan jalannya ke sebelah kiri gitu. Karena perintahnya waktu itu kepada murid-muridnya, tebarkan jala itu ke sebelah kanan perahu. Memang sepertinya perintah itu nggak masuk akal, karena bagi kita manusia ya, bagi saya, perahu itu berapa sih lebarnya? Saya percaya dia bukan naik kapal cruise yang mungkin lebarnya bisa 30 meter, 40 meter. Ya, dia ini nelayan dan ini di danau. Saya percaya dia hanya
punya perahu selebar-lebarnya itu perahu, mungkin 3 meter, 2 meter. Ya, atau kalau dia hanya pakai sampan, itu hanya sekitar 1 meter setengah. Ya kan, apa sih bedanya dengan jarak segitu ikan sebelah kiri sama sebelah kanan? Sepertinya nggak pengaruh kan, betul nggak? Ya, tetapi di sini yang saya tangkap adalah waktu Yesus kasih perintah, itu biasanya perintah itu spesifik. Ya, dan di sini dibutuhkan ketaatan. Ya, bukan lagi pemikiran manusia yang bekerja. Ya, kan bisa aja, aduh, suruh ke kanan, ya udah, kalau kita sebar ke kanan, kita sebar ke kiri, kan sama aja, perahu kita juga cepat-cepat segini gitu kira-kira. Tetapi mereka menebarkan jala mereka di sebelah kanan perahu. Sudah kasih dalam Tuhan Yesus. Seringkali kadang-kadang waktu kita mendengar satu perintah Tuhan, kita seringkali olah dengan pikiran kita. Kita merasa bahwa kita lebih berpengalaman di bidang kita. Sehingga waktu ada instruksi, ada firman Tuhan yang kita tangkap, yang kita dengar, kita berkata, enggak, ini bukan Tuhan. Karena apa? Karena ini adalah bagian saya. Saudara kasih Tuhan Yesus, pelayan itu, ya murid-murid Tuhan Yesus, dia nggak mengandalkan keahliannya, dia nggak mengandalkan kemampuannya, dia nggak berkata bahwa mereka adalah seorang nelayan yang ulung, sehingga Yesus tidak perlu campur tangan untuk ke kanan atau ke kiri perahu. Apalagi mereka sudah semalam-malaman itu menangkap ikan. Ya, jadi ada 2 kemustahilan yang murid-muridnya itu sedang hadapi sebenarnya pada saat itu. Yang pertama, mereka sudah semalam-malam nggak menangkap ikan. Artinya mungkin saja ikan di sana sedang tidak ada atau sedang berkurang. Karena semalam-malaman mereka menangkap ikan, bukan waktu yang sebentar. Ya, mereka nggak sedang coba 1-2 jam. Kalau kita berkata mereka semalaman, artinya mungkin, ya, kalau saya prediksi aja gitu, kira-kira kalau kita berandai-andai aja, kalau dia pergi ke laut jam 11 malam, dia baru pulang tuh sekitar jam 5, jam 6 pagi kira-kira, ya, menjelang subuh. Artinya mereka sudah berusaha sedemikian rupa. Mungkin dia sebar sebelah kanan, mungkin dia sebar sebelah kiri, mungkin dia agak kedalaman lagi ke sana, mungkin agak lagi ke perahunya ke sebelah sana lagi, mungkin dia sebar lagi sebelah kanan perahu, mungkin ada lagi yang sebar sebelah kiri perahu. Ya, karena mereka tujuannya menangkap ikan, saya percaya mereka akan usaha sekuat tenaga untuk mendapat ikan, betul nggak? Nggak mungkin kan ya asal-asalan mau ngapain? Ya kan, mereka pasti serius untuk menangkap ikan. Tetapi kenyataannya mereka nggak dapat ikan. Ya, waktu mereka balik mau ke darat, ya perhatikan baik-baik. Mereka itu sudah tiba di darat. Itu hari sudah menjelang siang. Ya, itulah kemustahilan yang kedua. Kenapa? Karena hari sudah siang, nggak mungkinlah untuk nangkap ikan. Ya, kalau saudara datang mungkin ke Iseng, ke Muara Karang gitu ya, atau ke Ancol ya, itu udah nggak ada siang orang itu ke laut nangkap ikan. Mas mau kemana? Mau ke laut nangkap ikan. Itu udah nelayan palsu itu namanya. Dia bohong, bukannya menangkap ikan, dia itu cari ikan duyung. Ya kan, jadi nggak mungkin dia siang-siang itu mau nangkap ikan gitu ya. Ya karena ikan nggak mungkin ditangkap tuh siang hari gitu. Ya, nelayan itu nggak mungkin nangkap ikan siang hari. Nah, itu kemustahilan yang kedua. Udah yang pertama dia sudah semalaman, ya. Yang kedua ini hari udah siang. Ya, hari udah siang. Yang ketiga dia sudah sebar ke kanan. Apa bedanya ke kiri? Ya, di tengah-tengah yang nggak mungkin secara akal pikiran sehat, secara teknis sebagai seorang nelayan, tapi mereka adalah taat mendengar perintah Tuhan. Ya, hari-hari ini Tuhan minta buat setiap kita untuk kita taat melakukan setiap apa yang Tuhan suruh buat kita. Seringkali kita nggak ngerti, seringkali bahkan bertolak belakang dengan akal pikiran kita. Seringkali kayaknya nggak mungkin Tuhan saya lakukan ini, tetapi dengar baik-baik, waktu kita melakukan kebenaran firman Tuhan, saya percaya ada berkat yang Tuhan siapkan buat setiap daripada kita. Saya percaya kalau dia hanya menyebar jalan di sebelah kiri perahu, mereka tidak akan mendapatkan 1 ekor ikan pun, walaupun hanya berjarak 2 meter jaraknya. Ya, artinya sebenarnya kiri kanan itu bisa aja nangkap ikan, tetapi enggak. Itu karena apa? Itu perintah Tuhan. Tapi waktu mereka taat, ya menyebarkan jala itu di sebelah kanan, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Itulah Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa. Dia bekerja bukan berdasarkan apa yang mampu kita pikirkan. Dia bekerja sesuai dengan apa yang kita lakukan. Ketaatan kita melakukan apa yang diperintah Tuhan buat setiap kehidupan kita. Itu yang akan dinyatakan buat setiap kehidupan kita. Itu yang akan kita lihat kuasa Tuhan bekerja atas setiap kehidupan kita. Hari ini, saudara kasih dalam Tuhan Yesus, jangan pernah berpikir bahwa kita bisa melakukan segala sesuatu dengan kepandaian kita, dengan pengalaman kita, dengan kehebatan kita. Tanpa Tuhan kita nol. Tanpa Tuhan kita nggak bisa melakukan apa-apa. Sebab itu hari ini,
taat buat setiap kebenaran firman Tuhan. Kalau Tuhan katakan beri, mungkin setiap pikiran kita, aduh Tuhan, masa hari begini saya mesti memberi? Saya aja lagi irit-irit misalnya, contoh misalnya. Ya kan udah jelas Tuhan katakan udah beri gitu ya. Tapi kenyataannya mungkin secara akal hitungan kita, ini nggak mungkin Tuhan. Ya nggak memberi aja saya kurang ini kira-kira dalam keadaan seperti ini. Saya masih butuh buat bayar ini, buat bayar ono. Ya kan, kenyataannya dihitung aja nggak mungkin cukup Tuhan. Sekarang Tuhan suruh beri. Nah itu seringkali kan manusia pakai hitungan seperti itu kan. Coba seandainya murid-murid itu juga pakai hitungan seperti itu. Nggak mungkin lah. Ini udah siang. Nyembah Allah siang-siang. Atau nggak pernah kejadian seumur hidup. Misalnya nyembah Allah siang-siang dapat ikan. Ya kan udah gitu konyol lagi ke kanan. Emang apa bedanya itu kiri? Gitu kan kira-kira kan. Ya perintahnya kan jelas kan. Yesus nggak bilang berkata gini, sebar jala. Nah, artinya kan kita bisa boleh kiri, boleh kanan. Tetapi ini spesifik ke kanan. Itu kan lucu gitu kan. Kalau murid-muridnya sempat komplain kayak begitu, ya kan, wah Tuhan ini kayaknya nggak mungkin. Ini kayaknya nggak ini. Saya percaya mereka nggak dapat sesuatu yang lebih besar. Hari ini, seringkali kita harus menomorduakan setiap apa yang mampu kita pikirkan. Seringkali kita harus menomorduakan kemampuan kita. Seringkali kita harus menomorduakan keahlian kita. Seringkali kita harus menomorduakan akal pikiran kita. Ya waktu kita mendengar firman Tuhan, saya hanya mau katakan ini, lakukan aja, udah taat aja, itu udah jaminan. Saya berani katakan itu udah jaminan mutu. Kalau Tuhan suruh, ya walaupun kelihatannya bahaya sekalipun, kelihatannya nggak masuk akal sekalipun, saya mau kasih tahu, di situ ada berkat Tuhan yang Tuhan siapkan buat kita semua. Kenapa orang Kristen kadang-kadang nggak melihat kuasa Tuhan dinyatakan buat kehidupan? Karena seringkali orang-orang itu menggunakan akal pikiran rasionya untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Mereka berkata, aduh nggak mungkin, aduh ini masa sepertinya salah, sepertinya ini, dan mereka tidak lakukan. Tapi waktu kita lakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan, janji Tuhan pasti digenapi buat setiap daripada kita. Haleluya, haleluya. Saya teringat kisah Abraham. Dia taat, disuruh anaknya bawa ke puncak gunung dan diserahkan kepada Tuhan. Disembelih di tangannya sendiri, dipersembahkan kepada Tuhan. Secara pikiran akal sehat nggak masuk akal pikiran, ya kan, bagaimana seorang Allah yang maha kasih, seorang Allah yang sudah janji memberikan anak-anak di masa tua, bagaimana seorang Allah yang berjanji melalui keturunan Abraham akan begitu banyak anak-anak, tetapi dengan mudahnya Allah berkata, bawa anakmu persembahkan aku di puncak gunung Moria. Secara akal sehat manusia kayaknya nggak masuk akal. Tetapi lihat Abraham taat melakukan, walaupun itu sepertinya berbahaya. Sepertinya dia akan kehilangan anaknya. Anak yang dia kasihi, anak yang Tuhan janjikan, anak yang dia yang sedang istilahnya dia taruh harapan pada anaknya itu. Dia kan tetapi dia mau rela dia berikan kepada Tuhan kalau Tuhan yang minta. Dia sudah lagi nggak pakai akal pikiran. Dia sudah lagi nggak pakai nalar lagi untuk berpikir. Kalau Tuhan yang suruh, saya akan lakukan. Sudah kasih dalam Yesus, mari miliki sikap sebagai amanah Abraham, sebagaimana murid Tuhan Yesus. Kalau Tuhan yang suruh, aku pasti lakukan. Itu garis bawahi. Tuhan, kalau bukan Tuhan sih, saya nggak akan lakukan gitu. Tapi karena Engkau yang suruh, aku akan lakukan. Sama seperti muridnya. Kalau dia bukan Tuhan yang suruh, dia nggak akan melakukan. Karena itu adalah melakukan satu hal yang mustahil. Satu hal yang sepertinya sia-sia. Tetapi karena Tuhan yang suruh, dia lakukan. Untuk dia menyebar jala ke kanan. Untuk dia menyebar jala di tengah-tengah hari yang sudah mulai siang. Sudah kasih dalam Tuhan Yesus sebelum kita masuk lebih dalam lagi ke tahun 2021. Ini yang menjadi pertanyaan buat setiap daripada kita. Seberapa banyak kita mau taat untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan buat setiap kita. Seringkali kadang-kadang kita terlalu mengedepankan pikiran kita, sehingga kita nggak berani melangkah karena kita pikir ini salah seperti apa yang Tuhan katakan. Sepertinya ini nggak mungkin untuk saya lakukan. Keadaan susah seperti ini, saya harus banyak memberi, kayaknya nggak mungkin. Tapi dengar, sudah kasih dalam Tuhan Yesus, saya berani katakan ya di tempat ini bahwa waktu kita taat melakukan setiap kebenaran firman Tuhan, Tuhan pasti janjikan berkat yang melimpah buat setiap daripada kita. Di tengah keadaan yang siang hari, di tengah keadaan yang nggak mungkin untuk nangkap ikan. Semalam-malaman murid-muridnya sudah mencari ikan dan tidak mendapatkan seekor ikan pun.
mereka mendapat 153 ekor. Banyak, sampai istilah dikatakan mereka harus menghela. Ya, artinya itu mungkin pengertiannya itu jaring itu udah lagi nggak bisa dinaikin ke atas perahu, karena itu akan menyebabkan perahu itu limbung atau bisa juga terbalik. Jadi itu menghela artinya itu jalannya itu masih ada di air, itu ditarik sama-sama perahu. Ya, itu luar biasa. Sungguh pun dikatakan ikan itu begitu banyak. Ya kan, jala mereka tidak koyak. Sudah kasih dalam Yesus, ini yang harus kita perhatikan baik-baik ya, untuk kita taat melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Lalu kita kita baca lagi ayat ini terus. Nah, tebarkan jala sebelah kananmu perahu, maka kamu akan peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya karena banyaknya ikan. Ya, ini berkat yang melimpah, saudara. Hal yang kedua, waktu kita taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan buat kita, saya berani jamin bahwa ada berkat yang Tuhan siapkan buat kita. Lihat, waktu mereka menebarkan jala di kanan Alkitab, saya nggak mencatat bahwa mereka menangkap lumayan ikan. Ya, Alkitab saya nggak mencatat mereka mendapat ya sedikit ikan. Ya sedikit itu lumayan dibandingin nggak dapat sama sekali kan semalam-malaman. Ya, tetapi Alkitab saya mencatat bahwa mereka menangkap sejumlah ikan yang luar biasa besar-besar. Artinya berkat yang melimpah Tuhan siapkan buat setiap kita, orang-orang yang melakukan apa yang Tuhan perintahkan buat setiap daripada kita. Jangan pernah takut melakukan apa yang Tuhan perintahkan buat kita. Dia bertanggung jawab buat setiap apa yang Dia suruh buat kita. Waktu Dia suruh kita, Dia nggak sedang konyol-konyolan untuk membuat kita repot, untuk membuat kita semakin susah. Enggak. Tapi justru waktu kita taat melakukan kebenaran firman Tuhan, di situ ada berkat yang Tuhan siapkan buat setiap daripada kita. Haleluya, haleluya. Jangan pernah takut untuk kita lakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Saya kalau confirm sekali, kalau Tuhan suruh, saya itu nggak pernah takut. Ya kan, kalau Tuhan saya suruh, saya akan lakukan apapun. Ya, mungkin sepertinya berisiko, mungkin sepertinya diejek orang, mungkin sepertinya kayaknya seperti terlalu ngeroh gitu kira-kira ya. Tetapi kalau Tuhan perintahkan, saya pasti akan lakukan. Karena saya tahu, ya, dan semua kita harus tahu siapa Allah kita yang kita sembah. Dia bukan Allah yang mati, Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang bangkit, Dia Allah yang berperkara buat setiap kehidupan kita. Dia tidak pernah menyuruh kita tanpa Dia bertanggung jawab buat setiap apa yang Dia suruh. Dia Allah yang baik, Dia Bapa yang baik, Dia Bapa yang luar biasa. Waktu Dia perintahkan kita, Dia sebenarnya sedang siapkan berkat buat kita. Waktu Dia sedang perintahkan itu, Dia sebenarnya tahu ada ikan sejumlah besar di sebelah kanan perahu. Sehingga waktu Dia suruh, Tuhan sudah mengerti ya bahwa mereka akan mendapatkan sesuatu yang besar buat kehidupan mereka. Yang kedua, ada berkat Tuhan yang Tuhan siapkan melimpah-limpah buat setiap daripada kita. Waktu kita taat melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Lalu murid-muridnya yang dikasih itu, Yesus berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Ya, jarak itu nggak jauh ya, sekitar dikatakan 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh dengan ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya dan roti. Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap. Ya, singkat cerita, mereka makan bersama-sama. Ya, di situ dikatakan mereka sarapan. Ya, ayat 12 berkata, marilah dan sarapanlah. Artinya nih hari sudah mulai siang ya pagi hari maksud saya. Ya, mereka sedang sarapan. Tetapi tidak ada murid-murid yang berani bertanya siapakah engkau, sebab mereka tahu bahwa Ia adalah Tuhan. Ya, itu adalah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah, pertama kali Yesus menampakkan murid-muridnya itu waktu mereka berkumpul di rumah. Ya, mereka dikatakan dikunci semua pintunya, lalu Yesus datang, damai sejahtera bagi kamu. Ya kan, lalu mereka melihat Yesus bahwa Yesus bangkit. Tetapi sayang waktu Yesus pertama kali menampakkan diri kepada murid-muridnya, itu Thomas nggak ada waktu saat itu. Ya mungkin sedang keluar beli kopi atau apa, saya nggak ngerti. Ya pokoknya itu Thomas nggak ada di situ. Ya, begitu kedua kali ya Alkitab mencatat di Lukas 20 kalau nggak salah ya, bahwa 8 hari sesudah Yesus menampakkan diri yang pertama kali ya, jadi kedua kali itu 8 hari sesudahnya Thomas ada. Dan Yesus tahu waktu Thomas itu berkata bahwa aku tidak sekali-kali tidak akan percaya sebelum aku mencucukkan lubang di tangannya dan lubang di lambungnya. Ya, aku sekali-kali tidak akan percaya, kata Thomas. Nah, Yesus mendengar waktu Thomas
berkata seperti itu, karena dia Allah yang maha tahu. Lalu waktu dia kedua kali menampakkan diri kepada murid-muridnya, dia berkata, Thomas, ini aku, ya, engkau boleh taruh tanganmu di lubang tangan bekas paku, ya kan, boleh pegang lambungku yang bolong bekas ditombak sama tombak itu, ya kan. Thomas menangis. Dikatakan berbahagialah mereka yang percaya walaupun tidak melihat. Yang ketiga kali Yesus menampakkan diri waktu mereka ada di Danau Galilea yang seperti tadi kita bicara. Ya, kita lihat bahwa Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Itu membuktikan bahwa Yesus hidup. Ya, sukacita buat kita semua, kita nggak menyembah Allah yang mati. Sukacita buat kita semua, kita nggak menyembah Allah yang di dalam kubur. Tapi kita menyembah Allah yang hidup, yang ada dan berjalan bersama dengan kita. Oleh sebab itu, jangan pernah takut melangkah. Jangan pernah takut taat buat setiap apa yang Tuhan perintahkan buat setiap kita. Karena ada mukjizat, ada berkat yang Tuhan siapkan melimpah-limpah dengan luar biasa. Yang ketiga yang saya dapat pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah waktu mereka mengambil jala itu, dikatakan jala itu tidak koyak. Ya, perhatikan baik-baik di Alkitab mencatat bahwa jala itu tidak koyak. Saya sangat percaya kalau dikatakan sungguh pun ikan itu banyak, jala itu tidak koyak. Artinya, ya, jala itu sebenarnya sudah melebihi kapasitas. Ya, ngerti ya? Benar nggak? Kalau nggak melebihi kapasitas, ngapain ngomongin? Gitu kan? Contoh misalnya, sungguh pun bus itu diisi dengan 150 orang, gitu misalnya. Artinya udah melebihi kapasitas. Karena kalau misalnya cuma diisi 50, kapasitasnya 50, ya ngapain ngomongin? Ya kan, artinya dikatakan sungguh pun banyak ikan ditangkap, jala itu tidak koyak. Artinya sebenarnya jala ini sudah melebihi kapasitas. Ya, tetapi walaupun banyak, nah gitu kan, ngerti ya, bahasa Indonesia kan begitu kan. Karena ini bersifat sebenarnya harusnya bisa putus gitu, harusnya itu koyak. Tapi sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Artinya jala ini kuat walaupun menarik 153 ekor. Harusnya mungkin hanya 80 atau 100 ekor ikan. Ya maksimum. Tetapi sungguh pun 153 jala itu tidak koyak. Hal yang selanjutnya yang dapat kita pelajari, kita petik dari cerita ini adalah waktu Tuhan perintahkan kita dan kita lakukan, ada berkat yang melimpah. Dan berkat yang dari Tuhan itu biasa tidak mengoyakkan sesuatu yang lain. Contoh. Ya. Contoh. Berkat dari Tuhan sama berkat yang kita sendiri kerjakan itu sangat berbeda. Kenapa? Kalau berkat daripada Tuhan itu tidak akan pernah mengoyakkan jala. Artinya begini, ya, orang mungkin sedang cari berkat, cari uang lah, kita ngomongnya gampang ya, cari uang. Tapi berapa banyak orang di luar sana mencari uang, tapi jalanya koyak. Jala apa? Jala kesehatannya mungkin. Uangnya sih banyak, tapi kesehatannya habis. Karena dia cari uang dari pagi sampai malam. Uangnya sih banyak, tapi jalannya koyak. Apa? Keluarganya berantakan. Istilahnya. Keluarganya amburadul. Anaknya nggak tahu kemana, istrinya kemana, ya nggak amburadul. Baru kemarin dikejutkan kita bahwa orang terkaya di dunia, ya, tidak ada orang yang tidak tahu Bill Gates. Ya, ada di sini nggak tahu Bill Gates? Ketua RT mana Pak? Wah, lewat. Ya kan? Itu nggak pernah baca berita namanya. Ya, orang kaya di dunia, Bill Gates, yang mungkin setiap hari kita pakai produknya. Ya, kita ngetik pakai Microsoft Word, itu buatan dia. Kita buka komputer, ya, Windows, itu buatan dia. Ya kan, jadi begitu banyak yang dia buat dan dia menjadi orang terkaya. Yang saya baca kekayaannya itu dikatakan kalau sampai ada keliling dunia katanya, ya dia bisa sampai berapa puluh ribu kali keliling dunia dikatakan. Ya kalau dia katanya ada satu hotel termahal, ya satu hari itu 2,1 miliar satu hari, ya saya bingung tuh ya, ada hotel semalam 2,1 miliar, ya rupiah nih doang. Waduh, kalau kita punya duit segitu, tega nggak tuh semalaman kita nginep di hotel 2,1 miliar sehari. Nah, katanya dengan kekayaan Bill Gates, dia bisa tinggal di hotel itu 1.800 tahun, katanya, istilahnya, dengan kekayaannya. Ya, kayaknya itu bukannya ini, udah kaya banget gitu kan. Istilahnya udah bergelimpangan uangnya. Bahkan dikatakan APBN Indonesia-nya aja udah kalah sama kekayaan Bill Gates. Ya kan? Sungguh pun kekayaannya begitu luar biasa. Belum lama dia bercerai dengan istrinya.
Ya kan, itu dikatakan koyak. Untuk apa kalau kita punya uang sebegitu banyaknya, kalau akhirnya keluarga itu berantakan? Koyak. Itu jalannya jala yang koyak. Tetapi kalau berkat ini pada Tuhan, sungguh pun banyak, jala itu tidak akan koyak. Ya, kita kaget bahwa orang kayak gitu sampai bingung, kok kenapa ya bisa bisa bercerai seperti itu. Kalau orang susah bercerai ya kita bisa mengerti lah, ya karena memang kebanyakan begitu, ya kan, istrinya nggak punya uang, ini segala macam, ya kan, ya, akhirnya bercerai gitu. Tapi ini orang kaya bercerai. Kenapa? Itu namanya jalannya jala yang koyak. Tetapi berkat yang Tuhan berikan buat setiap daripada kita itu tidak menyebabkan jala kita koyak. Kita bisa mempunyai banyak, tetapi sungguh pun itu jala itu tidak akan koyak. Kita tetap dipelihara dengan kesehatan yang baik. Kita dipelihara dengan anak-anak yang baik. Kita dipelihara dengan hubungan suami istri yang baik. Itu yang jala yang tidak akan koyak. Itu sebenarnya itu namanya berkat Tuhan. Ya, jangan bilang berkat Tuhan, tapi akhirnya keluarga berantakan. Saya ragu kalau itu dikatakan berkat Tuhan. Ya kan, bagaimana kalau misalnya bilang berkat Tuhan, tapi anak nggak tahu bagaimana, ya yang satu ke sini, yang satu ke sono, yang satu narkoba, yang satu begini, yang satu begini. Ya kan, lalu istri juga setiap hari ribut, setiap hari berantem, gitu. Ya kan, apakah kita sebut itu sebagai jala yang utuh? Saya berani katakan itu jala yang koyak. Tapi waktu Tuhan perintahkan kita, Tuhan siapkan berkat, dan saya berani berkata, waktu berkat yang Tuhan siapkan itu tidak akan pernah mengoyak jala-jala kita yang lain. Kita akan diberkati dengan kesehatan yang baik juga. Kita akan diberkati dengan anak-anak yang baik. Kita diberkati dengan anak-anak yang luar biasa. Ya, saya mengucap syukur buat segala apa yang Tuhan sudah berikan. Jala itu jala yang tidak koyak. Ya, saya tutup dengan satu kesaksian, ya, bahwa sungguh itu Tuhan itu luar biasa baik dalam hidup saya, dan saya percaya kalau saya berkata Tuhan itu baik buat hidup saya, itu juga artinya baik buat hidup saudara semua. Ya, nah, di era pandemi yang seperti sekarang, ya keadaan yang semakin sulit, keadaan semakin nggak menentu. Ya, saudara tahu bahwa anak saya kuliah, ya, di Jerman, ya, kuliah yang tidak kita rancangkan sebelumnya, ya, karena kita waktu itu saya pribadi nggak pernah berpikir atau mau menyekolahkan anak jauh-jauh ke luar negeri. Ya, bagi saya ya udahlah, yang penting sekolah di sini, kita bisa kumpul setiap hari. Tetapi Tuhan berkehendak beda. Tuhan berkehendak lain, gitu. Ya kan, singkat cerita, kalau saya cerita panjang, singkat cerita akhirnya tanpa sengaja boleh dikatakan, ya, dia harus sekolah ke luar negeri. Ya, dan itu dipilih di Jerman. Ya, karena di Jerman, kenapa kita pilih di sana? Karena di sana tidak bayar uang sekolah. Ya, alias free semua uang sekolah. Karena memang bayar biaya kehidupan saja. Ya, tetapi kalau kita hitung-hitung dengan misalnya kita kuliah di Indo yang mungkin grade-nya tinggi gitu, ya, mungkin biayanya sama gitu dengan biaya hidup di sana. Ya, singkat cerita dia sekarang sudah berjalan 2 tahun. Ya, dia belum bisa pulang. Ya, rencana Agustus besok mau pulang, tapi karena keadaan pandemi ini meningkat lagi, ya saya khawatir nanti dia akan sulit untuk balik ke Jerman. Ya, nanti lihat situasi. Nah, puji Tuhan saya mau katakan, ya, saya cerita dulu sedikit bahwa waktu dia ke Jerman, ya, itu di sana di Jerman itu kita nggak kuliah itu saya mau kuliah kayak di sini misalnya di Trisakti gitu, ya, enggak, di sana nggak begitu, karena semua universitas di sana itu grade-nya sama, nggak ada grade A, nggak ada grade B, semua universitas di sana itu semua sama baiknya, sama bagusnya. Jadi yang dilakukan apa? Daftar ke semua banyak universitas yang ada di sana, tergantung waktu dites mana yang diterima, ya. Anak saya terdaftar di beberapa universitas, ya, dan di beberapa kota yang ada di sana. Ya, puji Tuhan, akhirnya dia diterima di sebuah kota, Halle, ya, sebuah kota kecil. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, yang menjadi masalah saya adalah gini. Aduh, ini anak saya bilang udah sekian tahun nanti ke sekolah di Jerman, kagak ke gereja, kagak ini, waduh pulang-pulang nih udah jadi ateis nih misalnya. Ya kan, udah di Eropa kagak ke gereja lagi. Ya kan, nanti kaget saya telepon, Pak, di Jerman nggak ada Tuhan. Tuhan adanya di Indonesia doang, kan repot gitu kan, ya. Tapi puji Tuhan akhirnya waktu dia naik grade lagi, ya, akhirnya 1 tahun itu di Halle itu sebagai belajar penyetaraan orang bilang. Gitu. Lalu waktu dia naik grade, ya, dia pindah ke kota Berlin. Ya, tahu saudara luar biasanya
kota Berlin itu ada gereja kita, GBI Paniko. Itu luar biasa. Itu Tuhan tempatkan begitu luar biasa. Itu jala kita nggak koyak Tuhan. Tuhan pelihara dengan luar biasa. Coba kalau dia diterima di kota yang lain, misalnya Munchen atau apa, yang tidak ada gereja. Bagaimana? Nggak mungkin lah kalau dia mesti ke gereja 2 jam, 3 jam perjalanan. Nggak mungkin. Ya kan, kayak misalnya kayak kita tinggal di Tangerang, gerejanya di Jakarta. Atau tinggal di Bandung, gerejanya cuma ada di Jakarta. Kan nggak mungkin untuk ini. Tapi itu Tuhan luar biasa. Dia kuliah di Berlin, dan di Berlin itu ada gereja Pak Tiko. Sekarang dia tetap melayani di sana sebagai pemain gitar. Ya, dia melayani di sana. Dan komunitas dia juga orang-orang Kristen di sana. Ya, teman-teman di sana, mereka aktif di sana dengan luar biasa. Itu luar biasa kebaikan Tuhan yang melimpah-limpah buat kehidupan keluarga saya. Ya, lalu dia cari tempat waktu itu. Ya, tempat kos, istilahnya ngekos lah gitu ya, kira-kira ya, lewat tempat. Cari tempat itu begitu sulit, setengah mati nggak bisa, sampai stres, mamanya stres, ya telepon cari, dia juga udah bilang, Ma, udah nggak ada, udah cari kemana-mana, udah nggak ada tempat untuk dia tinggal. Ya kan, saya hanya berkata gini, doa aja, Tuhan pasti buka jalan, saya bilang. Ya, kamu doa aja, pasti Tuhan buka jalan. Dan Tuhan benar buka jalan. Di hari-hari yang begitu mendesak, dia harus keluar di tempat kos yang pertama, karena sudah tidak dikoskan lagi, katanya mau dijual. Ya, dia ketemu satu tempat apartemen, yang nggak jauh dari tempat kuliahnya, dan apartemen itu baru. Ya, itu berebutan. Kenapa berebutan? Pertama, apartemen baru. Kedua, harganya super duper murah. Coba bisa bayangin. Ya, dekat kampus, harganya murah, apartemen baru. Akhirnya dia masuk ke apartemen itu. Ya, apartemen baru, ya dia tinggal sendiri. Ya, istilahnya kamarnya nggak besar, tapi cukup lah kalau kata kita tuh apartemen tipe studio, ada kamar mandi di dalam dan lain sebagainya. Oke lah, bagus, tempatnya rapi, bersih, karena baru. Ya, itu pemeliharaan Tuhan yang luar biasa buat kehidupan kami. Bahkan bukan sampai di situ aja. Ya, hari ini dia sudah bekerja. Ya, itu luar biasa. Dia bekerja bukannya sebagai pelayan restoran, bukan, tapi dia bekerja sesuai dengan bidang yang dia tekuni. Ya, dia bekerja di satu perusahaan besar di Jerman, ya, dan dia merancang solar panel. Ya, saudara nggak tahu solar panel itu adalah merancang rumah dengan tenaga listrik solar panel dari panas matahari, dengan pembangkit listrik tenaga matahari, gitulah gampangnya. Ya, dia merancang di sana dan gajinya itu lumayan besar. Dia nggak perlu ke kantor. Coba, ini Tuhan bukan sih? Coba, kalau saya sih nggak percaya kalau ini bukan Tuhan, itu aja. Ya, dia gaji lumayan besar sampai istilahnya biaya kehidupan dia bisa tutupin sendiri, bahkan itu lebih. Dan kerjanya satu minggu hanya sekian jam. Dia tidak perlu datang ke kantor, bayangin. Sampai dia kemarin cerita sama mamanya, dia bilang, aduh, bener ya Tuhan itu baik, luar biasa. Dia punya teman-teman di tempat kos itu kerjanya nganterin pizza. Bisa bayangin nggak, itu lagi salju nganterin pizza. Dingin-dingin nganterin pizza. Ya kan, aduh, dia bersyukur ya, dia bilang temannya mesti pergi datang ke kantor. Itu pagi-pagi salju itu nggak main-main, minus itu. Dia kan harus pergi kerja. Dia kerja cuma hanya di tempat. Ya kan, hanya di tempat, dia merancang di tempat. Dan bukan itu aja. Bayangin, dikasih komputer sama perusahaan. Ini anak nih bukannya udah kerja, yang pengalaman misalnya, wah nih anak hebat. Enggak. Bayangin, ini baru kerja, itu dikasih komputer. Ya, kuliah juga belum lulus. Ya, dikasih komputer. Bahkan bukan hanya komputernya, monitornya 2. Nah, ya kan, Lina yang jual monitor mengerti. Monitor 2, saya sampai tanya sama dia. Itu kasih monitor 2 buat apa? Dia bilang, saya aja di rumah pakai 1. Ini pakai 2, monitornya gede. 2. Ya, katanya 1. Nggak tahu tuh dikasih 2, katanya ya mungkin 1 buat kerja, 1 buat main game. Dia bercanda seperti itu. Dikasih komputer sampai 2 monitornya. Gajinya lumayan besar di sana. Kerja hanya beberapa jam dalam seminggu, ya, karena dia masih kuliah, nggak boleh kerja full, ya, karena perusahaannya bisa kena juga hukum di sana. Dia masih kuliah, dia kerjanya seminggu hanya beberapa jam. Gajinya lumayan, ya kan, sampai dia bisa nutupin dia punya biaya kos dia sendiri. Ya kan, memang itu yang saya udah bilang sama dia. Yang saya keras sama anak saya, khususnya yang laki ini ya. Saya bilang, saya nggak akan kasih uang. Kamu udah kuliah 2 tahun, kamu mesti berpikir bagaimana cari uang sendiri, ya, supaya kamu belajar mandiri. Puji Tuhan, saudara, itu kebaikan Tuhan yang luar biasa. Ya, waktu kita
mau taat sama Tuhan, waktu kita lakukan yang Tuhan, sungguh pun banyak jala itu tidak akan pernah koyak. Ya sia-sialah kalau kita bangga bahwa kita diberkati sementara anak kita hidup berantakan. Ya, bagaimana kita bisa bangga, berbangga hati, ya kita berkata, wah saya dapat berkat Tuhan, sementara keluarga kita porak-poranda. Ya kan, kita sedang mengurus kasus perceraian misalnya. Apakah itu disebut itu berkat dari Tuhan? Apakah disebut berkat dari Tuhan sementara wah kita bilang wah gue dapat banyak uang, ternyata anak kita sedang narkoba, anak kita jauh daripada Tuhan. Apakah kita bisa bilang itu berkat dari Tuhan? Hati-hati, dunia juga bisa kasih kita berkat. Ya kan, tetapi kalau dunia kasih kita berkat, pasti saya mau katakan jala kita koyak. Pasti. Karena iblis tidak pernah kasih kita gratis. Ada ada tagihan yang dia harus bayar. Tapi kalau Tuhan yang kasih berkat, sungguh pun banyak, jala itu tidak akan pernah koyak. Ya terakhir kemarin anak saya telepon, dia bilang, udah ada positif, dia bilang dia mau kuliah S2, dia mau lanjutin ya kan. Bahkan dia bilang dia mau ke Swiss. Ya itu kalau Swiss itu kuliah yang paling mahal dan paling baik. Jadi bahkan dia katakan dia akan cari beasiswa untuk dia dapat kuliah ke Swiss. Orang-orang kuliah itu rata-rata di Jerman 6 tahun sampai 7 tahun. Ya dia akan selesaikan dalam waktu 3 tahun. Maksimum dia bilang 3,5 tahun saya akan selesaikan ya kuliah ini. Itu luar biasa. Itu berkat Tuhan yang luar biasa. Bahkan kemarin mamanya udah kesenangan. Anaknya bilang gini, Mah, dia mau beli rumah di Indo, dia bilang cari yang murah-murah aja. Wah, mamanya udah mulai kesenangan, nyari di Sentul, nyari di sini, nyari di sana. Ya kan, rumah yang kecil-kecil aja, dia bilang untuk cicil bayar untuk kita dia punya rumah. Luar biasa. Itu namanya berkat Tuhan yang luar biasa mengalir buat setiap kehidupan kita. Sekali lagi saya mau ingatkan buat setiap daripada kita. Kalau saya mengalami satu hal yang luar biasa, saudara juga pasti akan mengalami hal yang luar biasa. Ingat, Tuhan nggak pernah pilih kasih. Ya dia memberikan berkat itu bukan karena jabatan saya pendeta, bukan. Itu hanya jabatan di muka bumi. Ya semua akan terima berkat yang sama, yang luar biasa. Yang penting satu, percaya dan taat buat setiap apa yang Tuhan perintahkan buat kita. Jangan menggunakan logika akal pikiran kita untuk kita taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Seringkali memang menakutkan, seringkali tidak masuk akal, seringkali bertentangan dengan apa yang kita pikirkan. Tetapi taat saja, lakukan saja. Disuruh kanan, lempar kiri, udah nggak usah banyak tanya. Ya nggak usah, kenapa ke kanan Tuhan? Kiri aja ya, nggak usah banyak tanya. Udah, kalau Tuhan perintahkan, go ahead, jalan aja. Itu yang terbaik yang Tuhan memberikan buat kita. Dan percayalah, ya jala kita tidak akan pernah koyak. Dia akan mengangkat kita tinggi dan lebih tinggi dan lebih tinggi. Untuk apa? Bukan untuk kesombongan kita, bukan untuk kebanggaan kita, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Dia dinyatakan di dalam setiap kehidupan kita pribadi. Haleluya, haleluya. Tuhan berkati kita melimpah-limpah. Kita tutup di dalam doa. Bapak, terima kasih buat setiap kebenaran firman Tuhan. Kami diingatkan kembali bahwa Engkau bukan Allah yang mati, Engkau Allah yang bangkit, Engkau Allah yang menampakkan diri buat setiap murid-murid-Mu. Tuhan, ajar kami Tuhan untuk seperti murid-murid-Mu Tuhan. Walaupun mereka tidak mengerti, walaupun mereka orang yang berpengalaman di bidang nelayan, tapi waktu mereka mendengar firman Tuhan, perintah Tuhan, mereka taat melakukannya. Mereka menyebarkan jala di kanan. Mereka tidak tanya apapun, tapi mereka taat melakukannya. Seringkali walaupun itu nggak masuk akal, karena hari sudah pagi. Seringkali itu nggak masuk akal, karena mereka sudah semalam-malam mencari ikan dan dia mendapatkan seekor ikan. Tetapi waktu mereka lakukan, sungguh Tuhan Allah yang berperkara buat setiap apa yang Kau janjikan Tuhan. Ajar kami Tuhan, untuk kami mulai taat hari-hari ini. Kami nggak lagi memakai akal pikiran kami mendengar apa yang Kau perintahkan buat kami. Walaupun nggak masuk akal, walaupun itu sulit buat kami, tapi biar kami boleh berkata mulai pagi hari ini, karena Engkau yang menyuruh, aku akan melakukannya. Kalau Engkau yang suruh Tuhan, aku pasti akan melakukannya. Biar itu boleh ada atas setiap kehidupan kami semua Tuhan. Di tengah-tengah ketidakmengertian kami, di tengah-tengah ketidakmampuan kami, kami mau tetap taat mendengar apa yang menjadi tuntunan-Mu atas setiap kehidupan kami, Bapak. Ya Tuhan, kami percaya berkat yang Kau siapkan itu pasti buat setiap kami orang-orang yang mau taat melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan buat hidup kami, Tuhan. Ajar kami taat melakukan setiap perintah Tuhan. Ajar kami taat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan pada zaman ini hidup kami, Tuhan Yesus. Biar hanya kehendak-Mu yang menjadi atas hidup kami, Bapak. Terima kasih
kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kalau berkat yang daripada Tuhan, jala itu tidak akan koyak. Engkau akan terus pelihara kehidupan keluarga kami, anak-anak kami, cucu kami, suami kami, istri kami. Engkau akan pelihara dengan luar biasa. Kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan, Engkau akan pelihara itu semua. Sungguh banyak berkat yang Kau berikan, jala itu tidak akan koyak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus buat setiap kebenaran firman Tuhan. Biar kami boleh menangkap sesuatu pagi hari ini dan kami melakukannya. Kami boleh perkatakan tahun 2021 tahun yang luar biasa buat kami. Tahun kami lihat kemuliaan Tuhan. Tahun kami lihat jalan-jalan di lahan. Kami akan melihat sungai-sungai di padang belantara Engkau akan bukakan Tuhan. Kami akan melihat kendaraan kemenangan yang Kau berikan buat kami untuk kami melintasi bukit-bukit yang ada, bukit-bukit persoalan yang ada. Kami akan lintasi dengan kendaraan kemenangan yang Kau berikan buat setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berkatakan tahun 2021 tahun penuaian yang besar. Tahun 2021 kami akan melihat penuaian yang tidak pernah kami lihat sebelumnya terjadi atas gereja-Mu di Pademangan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus buat setiap firman Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, menyertai hari kami lepas hari Tuhan. Jauhkan kami dari sakit penyakit, bungkus kami dengan kuasa darah Yesus Tuhan. Kami tolak Tuhan buat setiap penyakit-penyakit apapun yang ada, mara bahaya apapun yang ada. Kami perkatakan Mazmur 91 terjadi dan digenapi atas hidup kami, atas keluarga besar kami Tuhan. Engkau akan meluputkan kami dari segala apapun yang boleh ada di muka bumi ini Bapak. Terima kasih Bapak. Terpujilah